Halo semuanya, balik lagi sama saya Lukmanul Hikmat. Selamat datang di paparan kita kali ini, di mana kita akan kupas tuntas gimana caranya jadi navigator yang andal di dunia digital. Udah siap? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, untuk memulai, coba deh kita bayangin bareng-bareng. Anggap aja dunia digital yang setiap hari kita selami ini adalah sebuah samudera yang luar biasa luas, penuh dengan peluang. Tapi di kedalamannya ada juga bahaya yang mengintai. Nah, di samudera ini tuh kita bisa nemuin banyak banget ikan informasi yang bermanfaat. Tapi di sisi lain, kita juga harus super waspada sama para pemancing data atau yang sering kita sebut fishers. Mereka ini menebar umpan buat mencuri data pribadi kita. Jadi, gimana caranya biar kita bisa berlayar dengan aman? Kuncinya adalah kita harus menguasai seni mendeteksi jebakan. Kita bakal mulai dari yang paling umum dan jujur aja paling berbahaya, yaitu phishing. Nah, ini yang menarik. Phishing itu ternyata bukan cuma soal teknis, bukan cuma soal virus atau retas-meretas. Ini tuh sebuah trik psikologis. Tujuannya adalah memanipulasi emosi kita biar kita panik, lengah, dan akhirnya nyerahin data kita secara sukarela. Tapi tenang dulu, kita nggak akan biarin mereka menang gitu aja kan? Sekarang, kita akan bekali diri kita dengan 5 jurus detektif digital yang ampuh buat ngelihat jebakan-jebakan ini dari jauh. Jurus pertama adalah kamuflase URL. Wah, penipu itu jago banget nyamarnya. Mereka bisa bikin link yang sekilas kelihatan asli, tapi ternyata ada salah ketik yang disengaja. Contohnya nih, CIMB jadi CLMB. Mirip banget kan? Jadi, tips detektifnya gini, dan ini penting banget. Biasain untuk nggak langsung klik. Coba deh, arahin dulu kursor ke atas linknya, terus lihat di pojok kiri bawah browser. Nah, di situ bakal kelihatan alamat web yang asli. Itu tujuan dia sebenarnya. Lanjut, jurus kedua, waspadai urgensi dan ancaman. Penipu suka banget bikin kita panik pakai pesan-pesan kayak gini. Kenapa coba? Karena saat kita panik, kemampuan kita buat berpikir logis itu langsung anjlok. Ingat aja prinsip ini ya, institusi resmi, mau itu bank, pemerintah, atau perusahaan besar, nggak akan pernah ngasih ancaman mendadak lewat chat atau email. Mereka pasti punya prosedur yang formal dan ngasih waktu yang wajar. Jurus detektif ketiga adalah iming-iming hadiah. Nah, ini kebalikannya dari ancaman. Mereka sekarang manfaatin rasa senang atau keserakahan kita dengan tawaran-tawaran yang kelihatannya menggiurkan banget. Logika sederhananya gini aja, kalau ada sebuah tawaran yang kedengerannya terlalu indah untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar itu emang bukan kenyataan. Itu penipuan. Coba deh cek juga alamat situsnya. Seringkali domainnya aneh-aneh. Jurus detektif nomor 4 adalah mengenali permintaan data terlarang. Ada data-data yang ibaratnya itu kunci rumah digital kita. Apa aja tuh? PIN, password, dan terutama kode OTP. Ini nggak boleh dikasih ke siapapun. Poin utamanya sederhana banget. Kode OTP itu rahasia antara Anda dan sistem komputer, bukan antara Anda dan manusia. Siapapun itu, mau dia ngaku admin, petugas bank, atau bahkan keluarga, nggak ada yang berhak minta kode itu. Titik. Dan jurus detektif kita yang terakhir, anatomi pesan yang ceroboh. Gini, perusahaan besar itu kan punya tim profesional, tapi penipu seringnya kerja buru-buru. Makanya, sering ada kesalahan-kesalahan kecil di pesan mereka. Coba deh perhatiin detailnya. Tata bahasanya aneh nggak? Penggunaan huruf besar kecilnya kok nggak konsisten? Atau sapaannya umum banget kayak, halo pelanggan terhormat, bukan nyebut nama kita. Nah, itu udah jadi lampu merah yang jelas banget. Oke, 5 jurus detektif udah kita kantongin. Tapi, jago mendeteksi aja nggak cukup. Sekarang saatnya kita proaktif. Kita akan bangun benteng pertahanan kita sendiri dengan keamanan 2 lapis. Biar saya perjelas ya, di era sekarang ini, kalau kita cuma ngandelin password doang, itu sama aja kayak kita ngunci pintu rumah baja kita pakai gembok mainan dari plastik. Gampang banget dibobolnya. Inilah kenapa kita butuh gembok ganda, atau yang biasa disebut two-factor authentication. Jadi setelah kita masukin password, kita butuh lapisan kedua, yaitu kode unik yang dikirim ke HP kita. Jadi kalaupun malingnya tahu password kita, mereka tetap nggak bisa masuk. Nah, buat gembok lapisan pertama, yaitu kata sandi, lupain deh yang lemah-lemah kayak tanggal lahir. Ganti pakai phrase paste atau frasa sandi. Bikin kalimat unik yang panjang, kuat, tapi gampang kita ingat. Keren kan? Oke, benteng teknis sudah kita perkuat. Tapi ada satu pilar lagi dari navigasi yang aman, yaitu soal adab digital. Yuk kita bahas tanggung jawab kita sebagai warga dunia maya. Setiap tindakan kita di dunia maya, sekecil apapun itu, pasti ada konsekuensinya.
Itulah kenapa kita harus membiasakan diri untuk melakukan tabayun atau klarifikasi sebelum jempol kita gatel pengen nekan tombol share. Prosesnya simple banget. Sebelum bagiin sesuatu, coba tanya ke diri sendiri 3 hal ini. Pertama, ini bener nggak sih informasinya? Udah dicek faktanya belum? Kedua, ini bermanfaat nggak buat orang lain? Dan ketiga, apa ini waktu yang pas buat membagikannya? Jadi, poin krusialnya adalah ini. Jejak digital kita adalah warisan kita. Setiap postingan, setiap komentar, itu bisa jadi amal jariah. Entah itu kebaikan yang pahalanya terus mengalir, atau malah jadi keburukan yang bakal terus jadi beban. Maka dari itu, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Saat kita nggak lagi di dunia maya, warisan digital seperti apa yang kita pilih untuk kita tinggalkan? Coba pikirkan baik-baik.